Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini membuat sistem pendeteksi kebakaran dengan basis IoT. Untuk alat ini sendiri data belakangi dari kebakaran yang merupakan bencana yang dapat menyebabkan kerugian besar, baik materi maupun kesehatan jiwa. Banyak kasus kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia, korsleting listrik, serta kebocoran gas LPG yang tidak terdeteksi sejak dini, terutama saat rumah ditinggalkan atau penghuni sedang tertidur. Maraknya pengoplosan tabung gas LPG juga menjadi penyebab utama dari kebocoran gas. Itulah yang melatar belakangi kami membuat sistem pendeteksi kebakaran ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oke, pada selanjutnya ada rangkaian dan komponen. Nah, rangkaian dan komponen yang kita buat untuk sistem pendeteksi kebakaran ini seperti ini. Nah, komponen yang pertama yang kita gunakan ada ESP32. Nah, ESP32 ini berfungsi untuk menerima data-data dari sensor dan mengontrol outputnya seperti buzzer. Kemudian, yang kedua komponennya ada sensor api. Nah, sensor api ini digunakan untuk mendeteksi adanya nyala api. Kemudian yang ketiga ada sensor MQ2. MQ2 ini untuk mendeteksi adanya gas bocor atau asap. Kemudian yang keempat ada sensor DHT22 untuk mendeteksi suhu dan kelembapan di ruangan. Nah, kemudian ada buzzer ini untuk output bunyi ketika ada nyala api atau gas bocor atau suhu yang tinggi. Kemudian kita merangkai ini di dalam breadboard dan menggunakan kabel jumper untuk menghubungkan ESP32 ke sensornya dan breadboard. Kemudian ada kardus dan lilin ini. Kardus ini untuk pengganti ruangan, jadi untuk simulasi ruangan, dan lilin ini untuk sumber api pengujian deteksi sistem kebakaran. Oke, lanjut ke algoritma kode. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan algoritma kode dari proyek kami, yaitu sistem pendeteksi kebakaran dan juga gas. Nah, eh, sistem ini yang kami buat ini menggunakan tiga sensor utama, yaitu sensor api KY026, sensor gas MQ2, dan sensor suhu DHT11. Data dari sensor ini yang diproses oleh ESP32 nantinya akan dikirimkan ke dashboard IoT dengan Node-RED menggunakan protokol MQTT. Sebagai sistem peringatan lokal digunakan buzzer dan LED. Nah, pada cuplikan kode ini kita mengimpor beberapa library. Yang pertama ada Wi-Fi Edge untuk koneksi ESP32 ke jaringan internet. Lalu ada PubSub Client untuk komunikasi MQTT dan DHT Edge untuk sensor DHT11. Selanjutnya ada konfigurasi Wi-Fi dan juga broker MQTT. Di sini kami menggunakan broker HiveMQ. Selanjutnya adalah konfigurasi untuk topik MQTT. Di sini ada 4 topik. Yang pertama ada untuk nilai api, lalu temperatur, gas, dan alert status. Selanjutnya adalah konfigurasi pin ESP32. Di sini ada untuk KY analognya menggunakan 34, KY digital menggunakan 26, MQ2 analog menggunakan 35, DHT pin menggunakan 4, buzzer pin menggunakan 19, LED pin menggunakan pin 2. Selanjutnya untuk inisialisasi sensor DHT11. Sensor DHT11 diinisialisasi dengan menggunakan tipe sensor dan pin yang digunakan. Langkah ini wajib dilakukan agar sensor dapat dibaca dengan benar. Selanjutnya inisialisasi MQTT client dan juga Wi-Fi client. Objek Wi-Fi client dan PubSub client dibuat untuk melayani komunikasi antara ESP32 dan broker MQTT. Selanjutnya adalah pengaturan waktu sistem, yaitu sistem ini menggunakan fungsi MELS untuk mengatur interval pengiriman data setiap 2 detik. Pendekatan ini bersifat non-blocking sehingga program tidak terhenti dan tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya adalah konfigurasi threshold. Nah, di sini ada 2 threshold. Yang pertama untuk temperatur yaitu ada di 60 dan juga gas ada di 200 ppm.
Untuk api sendiri tidak ada thresholdnya karena kita menggunakan triggernya kita menggunakan digital output, sedangkan analognya untuk mengirim ke dashboard. Selanjutnya ada konfigurasi dan kalibrasi MQ2. Sensor gas MQ2 menggunakan nilai resistansi referensi R0 sebagai acuan. Nah, R0 ini kita dapat saat kita melakukan kalibrasi MQ2 dan saya sudah melakukan kalibrasinya dan mendapatkan R0-nya yaitu 64,49. Oke, nilai ini nanti akan digunakan untuk menghitung perbandingan resistensi sensor yang kemudian dikonversi menjadi nilai ppm. Selanjutnya ada fungsi setup WiFi. Pada fungsi ini digunakan untuk SP32 agar terhubung ke jaringan WiFi. Selama koneksi belum berhasil, SP akan terus-menerus mencobanya hingga berhasil terhubung. Selanjutnya adalah fungsi untuk reconnect MQTT. Nah, ini bakal dipanggil jika koneksi MQTT terputus. Sistem akan secara otomatis melakukan reconnect. Hal ini memastikan data sensor dapat dikirim tanpa perlu reset perangkat. Selanjutnya adalah fungsi untuk setup MQ2. Nah, setup MQ2 ini menyiapkan mode pembacaan sensor MQ2 berbasis nilai R0. Informasi ini juga ditampilkan melalui serial monitor sehingga indikator bahwa sensor gas telah siap digunakan. Lalu selanjutnya masuk ke setup. Pada setup di sini seluruh pin diatur sebagai input ataupun output. DHT11 diaktifkan, koneksi WiFi dijalankan, dan broker MQTT ditentukan dan sistem siap untuk memasuki loop utama. Nah, pada loop utama ini dilakukan yang pertama adalah kita mengecek apakah sudah connect ke MQTT belum. Jika belum, maka dia akan memanggil fungsi reconnect MQTT di atas tadi. Selanjutnya di sini adalah ada pembacaan sensor. Di sini yang pertama adalah kita membaca sensor digital dari KY026. Lalu kita membaca analognya juga. Lalu selanjutnya diikuti untuk sensor DHT11, kita membaca temperaturnya, dan jika temperatur tidak terdeteksi maka temperaturnya akan diassign ke 0. Selanjutnya kita membaca gas. Nah, nilai ADC yang didapat dari deteksi sensor MQ2 dikonversi menjadi tegangan. Selanjutnya resistensi tersebut akan dihitung dan dibandingkan dengan nilai R0 untuk mengestimasi kadar gas LPG dalam satuan ppm. Nah, selanjutnya untuk penentuan status alert. Nah, di sini ada 3 if else, 4 else. Yang pertama kita mengecek dulu apakah apinya terdeteksi atau tidak. Jika true, dia akan mengassign current alert statusnya menjadi 3. Jika tidak ada api, maka lanjut ke else if ini. Else if ini dia akan mengecek apakah hasil dari deteksi sensor MQ2 apakah lebih besar atau lebih kecil dari threshold yang sudah kita tentukan tadi. Jika lebih besar, maka akan mengassign alert statusnya menjadi 2. Selanjutnya masuk ke else if ketiga, yaitu melihat temperaturnya, apakah temperaturnya lebih tinggi dari threshold yang udah kita set di awal tadi. Selanjutnya, jika dari ketiga ini tidak ada yang true, maka akan masuk ke else terakhir, yaitu akan mengassign current alert statusnya menjadi 0. Nah, selanjutnya adalah pengiriman data ke dashboard melalui MQTT. Berdasarkan ini, jadi dia akan setiap detik sistem akan mengirimkan data ke data sensor dan status peringatan ke broker MQTT. Data ini digunakan untuk monitoring kondisi ruangan secara real time melalui dashboard. Oke. Selanjutnya kita masuk ke logika buzzer. Nah, di sini kita langsung saja jika ada api atau alert status 3, maka dia akan bunyikan buzzer sebesar 60.000 Hz dan akan menyalakan pin yang ada di SP32. Dan buzzer ini bersifat beep, akan bunyi beep panjang, nggak berhenti. Lalu untuk jika tidak ada api, maka lanjut ke else if kedua, dia akan mengecek apakah ada
kebocoran gas atau tidak. Jika alert statusnya bernilai 2, maka dia akan melakukan beep putus-putus panjang. Selanjutnya masuk ke yang ketiga, yaitu pengecekan apakah suhu ruangan itu tinggi atau tidak. Jika tinggi, dia akan tidak ada buzzer, namun akan mengirimkan alert 1 ke dashboard MQTT. Jika tidak, jika tidak mendeteksi misalnya, maka buzzernya akan mati. Oke, dengan algoritma dan implementasi kode tersebut, sistem deteksi kebakaran ini mampu bekerja secara real time, non-blocking, dan memiliki prioritas bahaya yang jelas. Sistem ini diharapkan dapat membantu mendeteksi dini kebakaran dan meningkatkan keselamatan. Baik, sekian mungkin dari penjelasan algoritma kodenya. Lanjut ke demo mungkin ya. Terima kasih. Nah, di sini dashboard kami yang dibuat dengan Notepad. Nah, di sini ada 3, yaitu temperatur, gas atau asap, dan juga level api. Di sini sementara ada alert message, yaitu sistem normal dan tidak ada ancaman. Di sini ada 3 level. Yang pertama itu jika temperatur tinggi akan memunculkan level 1. Lalu jika terdeteksi gas atau asap akan memunculkan level 2, dan jika terdeteksi api akan memunculkan level 3. Di sini kita akan langsung masuk ke demonya. Oke, baik, di sini kita akan melakukan demo untuk ke proyek kita, yaitu sistem deteksi kebakaran. Yang pertama kita akan mencoba untuk jika terdeteksi api. Nah, di sini sensor KI026-nya di sini. Lalu kita tempatkan api di sini, dan SP32 merespon dengan beep panjang, dan di dashboard kelihatan untuk apinya itu berada di level 3. Dan juga dashboard Notepad ini juga mengirimkan notifikasi Telegram, mungkin bisa dilihatkan. Nah, di notifikasi tersebut terdapat beberapa data, yaitu ada level api, lalu nilai analog api, ada suhunya ada di 31,9, dan juga ada gasnya. Oke. Nah, kita jauhkan, maka beepnya berhenti. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk jika terjadi kebocoran gas. Di sini kita mencobanya dengan menggunakan korek api. Kita keluarkan gasnya. Nah, bisa kita lihat responnya, yaitu dia mengeluarkan beep putus-putus panjang, dan di dashboard juga kita kelihatan terjadi pergerakan di gauge untuk gas atau asap. Nah, selanjutnya lanjut ke untuk temperatur, pembacaan temperatur. Di sini kita menggunakan hair dryer. Bentar, kita tunggu sampai normal dulu. Oh iya, mungkin bisa dilihatkan untuk telegramnya. Nah, di situ terdapat 2 message. Yang pertama, ketika tadi gas bocor, terdeteksi ada 461 ppm gas. Lalu jika sistem kembali membaca bahwa keadaan normal, maka akan mengirimkan notifikasi juga kalau keadaannya normal. Oke, mungkin langsung saja kita lanjut ke DHT. Bisa kita lihat gauge-nya untuk temperatur naik perlahan, dan untuk temperatur kita menggunakan threshold-nya di 60 derajat Celcius. Oke, udah di 60 derajat Celcius. Kita lihat alert levelnya berada di level 1, dan kita mungkin bisa lihat di telegramnya. Dan di Telegram mengirimkan alert bahwa terjadi suhu udara yang tinggi. Nah, mungkin bisa balik ke dashboard lagi. Nah, dashboard ini ada dashboard level, ada 3 level, 1 dan 3. Nah, alert level ini digunakan untuk mengirim notifikasi ke Telegram. Jadi decidernya ada di alert level itu. Mungkin
Sekian dari kelompok kami untuk demo pada proyek kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.